Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, Indonesia akan hadapi pemilu 2024. Masih ada kurang lebih 2 tahun ke depan. Para parpol sudah siap mendaftarkan partainya untuk bergabung dalam perhelatan pemilihan umum. Di sisi lain, seberapa siap partai politik mengetahui keadaan negara ini yang tengah dilanda inflasi dan krisis global? Apakah parpol tersebut hanya berpartisipasi atau ingin bangkitkan ekonomi? Indonesia akan menghadapi pemilu 2024 mendatang, namun beberapa parpol mulai ramai terbentuk dan mendaftarkan parpolnya pada KPU. Dalam pemilu di Indonesia, partai politik mempunyai peran sentral dalam proses tersebut. Partai politik inilah yang berperan menyodorkan kandidat pejabat politik. Hal ini memang merupakan salah satu fungsi partai untuk menyiapkan calon pejabat politik. Peran sentral partai politik ini kemudian menjadikan partai politik sebagai kendaraan utama dalam mendapatkan jabatan politik. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Pada pengembangan politik sangatlah penting untuk mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Sebenarnya setiap tindakan pada organisasi bisnis merupakan politik kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut memilih kelancaran berlangsungnya suatu aktivitas ekonomi atau usaha. Oleh sebab itu, bila situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang aman akan menghasilkan harga saham naik. Kebalikannya, jika situasi politik yang tidak menentu, maka akan menyebabkan unsur ketidakpastian pada bisnis. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau daerah akan dapat menyebabkan dampak akbar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian negara atau daerah tadi. Resiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintah dan situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah. Sementara itu, beberapa parpol sudah bermunculan dan mendaftarkan diri ke KPU, namun di sisi lain seberapa kenal para parpol tersebut terhadap ekonomi Indonesia yang tengah dilanda inflasi hampir 5%. Masyarakat mulai cermat dan cerdas dalam memilih siapa yang dapat memimpin dan membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Lantas seberapa besar pemilu dan politik dalam bangkitkan ekonomi Indonesia? Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah membuka tahap pendaftaran untuk partai politik sebagai calon peserta pemilihan umum atau pemilu 2024 pada 1 hingga 2 Agustus 2022 kemarin. 10 partai politik telah siap dan mendaftarkan diri pada KPU. Sebelum ke KPU, parpol diwajibkan untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada tim Sekretariat Jenderal KPU minimal 1 hari sebelum pendaftaran. Pembatasan itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan jumlah peserta rombongan parpol yang datang bersamaan di kantor KPU di hari dan jam yang sama. Beberapa parpol mendatangi KPU dengan seragam dan gayanya masing-masing tentunya pemirsa, mulai dari berjalan kaki, diiringi marawis hingga marching band untuk meramaikan salah satu langkah menuju pesta rakyat atau pemilu yang akan digelar 2024 mendatang. Beberapa parpol lama dan baru akan bersaing untuk satu tujuan, mensejahterakan rakyat melalui pemimpin yang akan dicalonkan nanti. Beberapa partai baru muncul dan tentunya antusiasme partai politik baru yang menghiasi pendaftaran di KPU 1 Agustus yang lalu menandai dimulainya kompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif. Masyarakat tentunya mulai peduli dengan ekonomi dan politik yang mulai bergulir. Hal tersebut dampak mudahnya mengakses media dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut jelas bahwa pilihan politik masyarakat hari ini adalah reaksi terhadap kekecewaannya di masa yang lampau dan harapannya di masa yang akan datang. Sehingga mendapatkan kembali kepercayaan publik adalah tujuan utama dari setiap partai politik yang mendaftar di KPU. Ya, sementara itu Ditjen pp.kemenkumham.go.id ini menyebut peran partai politik dalam pilar demokrasi adalah sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Contohnya pada penyelenggaraan pemilu 2004 di mana partai politik dinilai berhasil oleh banyak kalangan termasuk kalangan internasional. Tak hanya itu, fungsi parpol dalam perpolitikan Indonesia adalah sebagai sarana untuk pendidikan politik, pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa,
penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi berpolitik dan rekrutmen anggota partai politik. Sementara itu partai politik baru di pemilihan umum 2024 menghadapi tantangan berat. Mayoritas partai baru digawangi wajah lama yang mesti memperhatikan keinginan dan keadaan masyarakat saat ini. Namun di sisi lain, seberapa siap negara ini menyambut pemilu 2024 di tengah krisis yang terjadi? Berikut informasi selengkapnya. Pemilu 2024 mendatang perlu tetap dilaksanakan tepat waktu demi menggenjot roda perekonomian nasional, meski di tengah wacana penundaan pemilu yang menyeruak. Tak hanya itu, pandemi dan krisis perang Ukraina-Rusia sekarang ini, hingga harga sembako dan energi mulai melambung, membuat masyarakat bimbang dan bingung. Maka dari itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah gagasan-gagasan tentang keadilan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut tentu menjadi PR penting para elit politik dan para partai politik baru untuk menyiapkan strategi hadapi perekonomian Indonesia. Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemilu 2024 pun sudah disiapkan dan disepakati yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana kebutuhan anggaran tahapan pemilu 2024 di tahun 2022 yang disetujui DPR dan Kementerian Keuangan sebesar 8,06 triliun rupiah. Meski demikian, hingga kini anggaran tersebut belum genap mencapai angka tersebut. Nantinya pemilu 2024 ini bisa diibaratkan sebuah keadaan rumit, namun akan melaksanakan pemilu di suasana ekonomi yang sulit. Di suasana krisis bahkan resesi, hal tersebut tetap terus dilakukan agar terciptanya pemilu dan demokrasi yang adil. Lantas seberapa siap para parpol menghadapi pemilu di tengah krisis yang terjadi? Akankah jalan keluar hadapi krisis menjadi daya tarik tiap parpol yang mendaftar? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu juga merupakan sarana untuk mewujudkan konsepsi bernegara secara demokratis. Sesuai dengan kemauan konstitusi NKRI bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan dengan undang-undang melalui pemilu yang demokratis, untuk mendapatkan wakil yang kredibel, capable, berintegritas, dan bermoral sebagai pejabat publik. Pada pemilu 2024, pemirsa, akan dilaksanakan pemilu presiden, pemilu anggota DPR RI, DPR, DPR provinsi, dan juga kabupaten. Serta yang membedakan adalah akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah, gubernur, serta wali kota, bupati secara serentak. Sejak reformasi, corak partai politik di Indonesia memang masih berfokus mengangkat isu dasar seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan korupsi, dan partai-partai politik umumnya memiliki keseriusan dalam menjadikan isu-isu perubahan iklim, lingkungan, dan ekonomi hijau sebagai agenda politiknya. Di sisi lain, ekonomi di beberapa belahan dunia, pemirsa, sedang menghadapi guncangan dampak krisis global yang melanda dunia. Akankah hal tersebut menjadi perhatian para parpol untuk mengusung calonnya nanti? Dan sebagai informasi, pemirsa, Bappenas sudah memproyeksikan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim dan krisis yang terjadi mencapai 544 triliun rupiah pada 2020 hingga 2024. Sebuah angka fantastis tentunya untuk negara yang saat ini fokus pada agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Dan pemirsa, kesadaran akan ekonomi dan perubahan iklim ini yang juga penting kita letakkan pada agenda politik elektoral mendatang. Karena dengan melihat dampak dari krisis yang terjadi di hari ini, pemilu 2024 bisa jadi merupakan penentu kita dalam menghadapi nasib keberlanjutan ekologis dan masa depan sosial ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain, adanya pemilu dan munculnya parpol sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau daerah akan dapat menyebabkan dampak akbar atau dampak yang besar pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian negara atau daerah tadi. Lantas, seberapa besar pemilu dan parpol gerakan dan mempengaruhi ekonomi Indonesia? Kita lihat informasinya berikut ini. Pemilu Indonesia erat hubungannya dengan aktivitas ekonomi, baik mempengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang mengakibatkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas eksklusif menjadi contoh IMF atau Bank Global.
atau bahkan para investor asing mempertimbangkan insiden politik suatu negara dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis pula senantiasa berkait erat menggunakan politik. Peristiwa pemilu dan politik yang terjadi dalam suatu negara dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Negara yang memiliki kondisi politik yang stabil dapat menunjang peningkatan perekonomian karena adanya kepercayaan dan jaminan keamanan bagi investor. Proses pemilu menyedot energi yang sangat signifikan. Peranannya sangat krusial untuk menentukan kebijakan bangsa ke depan. Hal tersebut tentunya tidak luput respon pasar seiring dengan fluktuasi beberapa indikator ekonomi selama periode Pilpres. Peristiwa politik tersebut dapat berdampak negatif maupun positif bagi kestabilan kondisi ekonomi yang mendukung kestabilan pasar modal dan kemudian mendukung iklim investasi di Indonesia. Tak hanya dalam kalangan dunia investasi dan ekonomi besar, para pelaku ekonomi lapisan bawah nantinya juga akan terdampak proses pemilu dan aktivitas parpol untuk mempersiapkan pemilu nantinya. Lantas, seberapa besar dampak pemilu terhadap ekonomi nantinya? Ya, dalam perjalanannya, pemilu Indonesia berkembang menjadi pemilu yang besar dan kompleks, bahkan untuk ukuran global sekalipun. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari model sistem dan keserentakan pemilu yang dipilih para pembuat undang-undang. KPU mengajukan anggaran sebesar 8,06 triliun rupiah untuk pemilu 2024. Dana itu untuk tahun anggaran 2022 hingga 2025. Dan sampai sekarang belum ada lampu hijau soal anggaran tersebut. Sejumlah anggota DPR meminta KPU menyisir kembali usulannya, mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini yang memang masih terdampak oleh pandemi. Menyelenggarakan tahapan pemilu di tengah dampak wabah memang suatu yang tidak mudah. Mengutip Prachi Juneja dalam artikel How Elections Impact the Economy, menyebut data historis menunjukkan bahwa ekonomi negara manapun biasanya melambat sebelum tahun pemilu, gitu ya, karena memang pemilu sangat erat bersinggungan dengan ekonomi. Yang pertama, pemirsa, salah satu contohnya adalah akan adanya peningkatan utang nasional yang diambil pemerintah untuk membantu pembiayaan pemilu, karena kita tahu pemilu membutuhkan dana yang cukup besar. Tak hanya itu, akan ada pengurangan pajak untuk meningkatkan popularitas. Nah, ini mungkin dari sisi kebijakan dari penguasa begitu ya, yang memang sedang menjalankan roda pemerintah saat ini. Di sisi lain, para industri dan pengusaha berusaha menghindari pengambilan keputusan penting selama tahun pemilu. Hal itu karena perubahan dalam pemerintahan juga dapat berarti perubahan dalam prioritas pemerintah. Karena para industrialis dan pengusaha mengerjakan lebih sedikit proyek, bank tidak perlu meminjamkan terlalu banyak uang. Hal itu tentunya memperlambat laju pertumbuhan kredit yang berdampak negatif terhadap perekonomian. Ya, masa pemilu ditandai dengan peningkatan belanja oleh tiap-tiap parpol. Banyak uang tiba-tiba diambil dari rekening bank dan dilepaskan ke pasar sehingga memang bisa dikatakan cukup banjir uang ketika masa pemilu. Hal itu kemudian dapat berdampak pada peningkatan inflasi. Sementara itu fokus pada konsumsi langsung membuat pengeluaran jangka panjang seperti proyek infrastruktur cenderung terhambat. Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Meski ada perlambatan ekonomi, tidak semua industri menghadapi dampak negatif dari pemilu. Beberapa industri, contohnya dampaknya sangat positif, misalnya perusahaan yang menyediakan peralatan sewa untuk penyelenggaraan acara, pengadaan alat peraga, dan perlengkapan kampanye. Industri media dan penyiaran, serta bidang usaha sejenis lainnya. Nah, ini tentunya dampak positif begitu ya dari perputaran uang yang cukup besar dari masa pemilu. Dan penjadwalan dari pemilu ini sendiri yang teratur sejatinya merupakan upaya untuk mengantisipasi dampak pemilu terhadap ekonomi ataupun aspek kehidupan berbangsa lainnya. Dengan pemilu yang reguler, berbagai persiapan yang dibutuhkan bisa dikondisikan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pula kelompok bisnis bisa mendapatkan kepastian politik dan hukum. Karena itu, stabilitas ekonomi dan dunia usaha lebih bisa dikendalikan. Oleh karena itu, dengan adanya pendaftaran untuk pemilu 2024 yang sudah digelar oleh KPU, ini kita berharap parpol-parpol yang memang juga sudah siap untuk mendaftarkan dirinya kembali menekankan apa sebetulnya visi misi yang dibawa untuk 2024 mendatang. Karena tentunya masyarakat akan sangat selektif mengingat kondisi yang ada dan tentunya masyarakat berharap banyak dari para partai politik dan juga calon-calon pimpinan yang nanti akan mengikuti pemilu. Karena memang diharapkan dampaknya akan terasa bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke.